Halo semua teman-teman. Kami dari mahasiswa Ukrida, kelompok hukum lingkungan. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Axel Pratama, saya Fania Tabita Talakwa, dan Cika Florencia. Kami akan membahas tentang hukum lingkungan yang terhadap perusahaan atau usaha. Next. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan, lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Ini terdapat pada pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. AMDAL itu apa sih? Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Next. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Ini tercantum di pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPLH, Baku Mutu Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan ada pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ini juga terdapat di pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPLH arti pencemaran lingkungan. Next. Setelah lingkungan dicemari, maka harus ada penanggulangan yang terjadi. Penanggulangan oleh si pelaku yang pencemar lingkungan ini. Di dalam pasal 53 Undang-Undang PPLH tentang penanggulangan, pada angka 1, setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Angka 2, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan yang pertama, pemberian informasi peringatan kepada masyarakat di sekitar lingkungan itu tercemar. Yang kedua, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, misalkan kayak suatu danau atau suatu wilayah sungai yang terkena pencemaran itu harus diisolasi. Jadi masyarakat di sekitar danau atau sungai tersebut tidak boleh mengambil air atau mengkonsumsi air dari sungai atau danau tersebut. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada cara lain yang sesuai dengan perkembangan zaman yang disahkan oleh undang-undang tersebut. D3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam peraturan pemerintah. Next, setelah penanggulangan dilakukan oleh pencemar, akan ada pemulihan terhadap lingkungan hidup tersebut. Ada terdapat di pasal 54 Undang-Undang PPLH tentang pemulihan. Ayat 1, setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 2, pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi dilakukan dengan tahapan yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua, remediasi. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, restorasi. Dan yang kelima, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah.
Pencemaran lingkungan ada di dalam pasal 116 Undang-Undang PPLH. Di ayat yang pertama, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada yang pertama, badan usaha itu sendiri, dan atau yang kedua, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Maksudnya seperti misalkan perusahaan A atau orang A yang menyuruh pihak ketiga untuk mencemari lingkungan tersebut, maka perusahaan A inilah yang akan dikenakan hukuman. Di dalam ayat yang kedua, apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Untuk ganti ruginya ada di pasal 87 sampai 92 Undang-Undang PPLH, itu mengenai ganti rugi perdata. Next. Hukum perdata. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian. Sukanda Husin mengatakan terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengganti kerugian tersebut, umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan. Yang pertama, pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut. Yang kedua, untuk pemenuhan hak seseorang atau korbannya. Yang ketiga, ganti kerugian sebagai sanksi hukum. Yang keempat, pemenuhan ketentuan undang-undang. Next. Tujuan utama prinsip pencemar membayar konsekuensinya adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Hal ini sejalan asas yang dianut ketentuan pasal 87 UU PPLH yang menyatakan bahwa ayat 1, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Ayat yang kedua, setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dan besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain diharuskan membayar ganti rugi, perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Misalnya untuk memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan yang ketiga menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Next. Contoh kasus. Pada 26 Februari, Majelis Hakim PN Jakarta Utara diketuai Taufan Mandala dengan Hakim anggota Agus Darwanta dan Agung Purbantoro menyatakan PT HI beralamat di Jalan Anjung nomor 206 Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terbukti mencemari lingkungan hidup Sungai Citarum. Adapun Majelis Hakim Hukum HI membayar ganti rugi 12,013 miliar. Angka ini lebih rendah dari gugatan KLHK
yang rupiah 12,198 miliar rupiah. Pelaku pencemaran lingkungan hidup di Sungai Citarum harus dihukum seberat-beratnya. Terlebih saat ini pemerintah mengupayakan restorasi Citarum yang sudah sangat rusak parah. Aksi perusahaan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem, serta berdampak pada wilayah luas pada waktu lama. Komitmen dari eh, kasus lingkungan hidup ini juga mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat serius. Mereka tidak akan berhenti menyeret pelaku pencemaran dan kejahatan lingkungan hidup yang lain untuk ke pengadilan. Aksi perusahaan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sekitar Sungai Citarum. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan sungai ini untuk kegiatan sehari-hari mereka, namun karena sungai ini tercemar, itu akan mengakibatkan terhadap kesehatan mereka, terutama kesehatan kulit mereka. Next. Selanjutnya tentang hukum pidana akan dijelaskan oleh teman saya, Cika Florencia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana. Pencemaran lingkungan hidup bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana untuk setiap perizinan lingkungan hidup yang ada harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dan yang ketiga, ada di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif, bukan alternatif. Jadi, sanksinya diterapkan keduanya, yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu di antaranya. Pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, yaitu diperberat sepertiga. Sanksi ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup. Sedangkan tahap penyelesaiannya melalui dua tahap, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan penyelesaian hidup melalui pengadilan atau litigasi. Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa yang pertama perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, yang kedua penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, lalu ada perbaikan akibat tindak pidana, lalu ada dua lagi yaitu kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan pidana dalam perkara lingkungan hidup ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang atau mens rea atau mental elements yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku atau skuld verban. Niat batin seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya, maka seseorang dapat dituntut pidana yang sengaja mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Terkait pasal 41 UULH, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah, terkait pasal 42 UULH.
Pasal 78 ayat 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah dan ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Contoh kasus. Contoh kasus ini diambil dari berita dari Kompas pada 23 Januari 2018 dengan judul Cemari Sungai, Pabrik Tekstil Indobarat dihukum denda 2 miliar rupiah. Kasus dimulai dari Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta, Sucipto, yang menyatakan pihaknya telah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung atau MA tentang kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup kepada pabrik tekstil di Indobarat, Purwakarta. Perusahaan tersebut diputuskan telah mencemari sungai Kalimati dan dijatuhi hukuman denda sebesar 2 miliar rupiah, serta diwajibkan memberikan limbah pabrik di muara sungai tersebut. Pada Selasa 23 Januari 2018, di kantornya Sucipto mengatakan bahwa kemarin pihak PT Indobarat telah membayar denda sebesar 2 miliar rupiah dan biaya perkara sebesar 2.500.000 rupiah. Ini eksekusi dari putusan MA nomor 574 Kapitsus LH garing 2017 tertanggal 18 Juli 2017. Sucipto menambahkan putusan MA kedua yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu mengembalikan kembali kondisi rawa Kalimati di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Ia berkata, teknis-teknis clean up rawa Kalimati selanjutnya kita koordinasikan dengan pihak perusahaan dan instansi terkait yang nantinya melibatkan laboratorium. Kita pun di Kejaksaan bersama pihak terkait akan terus melakukan pengawasan, ujar dia. Sebelum keputusan MA, perusahaan ini telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama pada 23 Juni 2016, yakni melakukan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 103 Jungto, pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PLH Jungto, pasal 64 KUH Pidana. Terakhir, Sucipto menambahkan, perkataan langsung mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi, tetapi ditolak dan tetap menyatakan banding ke Kejaksaan Tinggi, tetapi ditolak dan tetap menyatakan bersalah. Senin kemarin, perusahaan tersebut telah datang ke Kejari untuk membayar denda sebesar 2 miliar rupiah dan akan segera melakukan upaya reklamasi sungai tersebut. Diharapkan dengan adanya kejadian ini, perusahaan-perusahaan serupa yang dekat dengan sungai atau lingkungan umum bisa menjaga limbah pabrik sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, jalur administrasi akan dijelaskan oleh Axel Pratama. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jalur administrasi. Seperti dikemukakan oleh W.F. Prince, hampir setiap peraturan berdasar hukum administrasi atau hukum antara diakhiri in cauda venenum dengan sejumlah ketentuan pidana. In cauda venenum secara harfiah berarti ada racun di akhir atau di buntut. Hukum administrasi terletak di antara hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma penting bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan hukum perdata sebagai hukum private yang berisi norma-norma yang penegakannya kepada pihak partikular. Perbedaan hukum administrasi dan hukum jalur lainnya menurut Philippus M. Hajon adalah yang pertama, hukum administrasi formal tidak hanya mengenal hukum acara sengketa dan hukum acara non-sengketa. Yang kedua, dibanding hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal kodifikasi, hukum administrasi umum tidak atau belum memiliki kodifikasi. 3. Tidak ada perbedaan tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi.
Hukum administrasi melengkapi hukum tata negara, yang di mana hukum tata negara adalah perpanjangan dari hukum administrasi. Next. Jalur administrasi. Ketentuan sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UU LHH. Karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perizinan. Pasal 25 UU PLH menyatakan gubernur atau kepala daerah tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasar undang-undang. Next. Konsep strict liability. Selain pidana, perdata, dan jalur administrasi, ada konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Konsep strict liability adalah konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat, tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Konsep ini digunakan saat asas pertanggungjawaban strict liability dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin. Namun, dalam prakteknya asas strict liability sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Strict liability dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault. Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atau Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage atau CLC. Tahun 1969 oleh keputusan Presiden nomor 18, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan adanya ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Pasal 88 UU PHH, ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu. Next. Contoh kasus. Contoh kasus diawali dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Waringin Agrojaya atas tindakan perbuatan melawan hukum. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seluas 1.628 ha di Palembang, Sumatera Selatan, dengan taksiran kerugian sebesar 758,3 miliar. Tergugat, lanjut dia telah mengantongi rencana pengelolaan lingkungan hidup pembangunan kebun dan pabrik pengelolaan kelapa sawit seluas 26.000 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Adapun area yang diduga dibakar seluas 1.628 ha pada kurun Juli hingga September 2015. Gugatan yang dilayangkan dengan nomor perkara 456/PDT/GLH/2016/PN Jakarta Selatan. Ini dibuktikan dengan prinsip strict liability. Gugatan strict liability tersebut sebutannya telah diatur dalam UU Nomor 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih.